Seorang wanita bernama Kartini, 41 tahun, tewas diduga dibunuh oleh suami dan dua anaknya di Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Riau. Kapolres Dumai AKBP Dovan Aktavianton saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya telah menangkap dua orang pelaku yang merupakan anak korban. Sementara suami korban diduga pelaku utama masih diburu polisi. Sementara itu, dikutip dari Tribun Dumai, terungkap sejumlah fakta baru mengenai korban. Hal tersebut diceritakan oleh Sunan Haryono, Ketua RT 10 Kelurahan Gurun Panjang, tempat korban tinggal. Sunan Haryono membeberkan fakta-fakta sesungguhnya yang terjadi baik berdasarkan pernyataan anak-anaknya maupun keseharian warganya. Ia mengatakan korban dan pelaku merupakan warga yang baru saja pindah dari Pulau Jawa ke Dumai pada April lalu, yang mana awalnya suaminya bersama dua anaknya lebih dulu datang ke Dumai. Selang sebulan korban menyusul pelaku dan anak-anaknya ke Dumai. Pelaku dan korban merupakan pasangan duda anak satu dan janda anak satu yang sudah menikah. Sunan menjelaskan keseharian korban dan pelaku merupakan seorang pedagang bakso, sedangkan anak-anak korban tidak sekolah selama di kota Dumai. Lebih lanjut dibeberkannya, korban dan pelaku memang sering ribut, bahkan dirinya pernah diminta suami korban untuk menasihati korban agar hidup rukun. Berdasarkan keterangan pelaku atau suami korban, Sunan menambahkan bahwa korban selalu bersikap kasar kepada anak-anaknya, bahkan korban sempat hendak membunuh anak tirinya menggunakan sebilah pisau dapur. Untungnya pelaku sempat bertindak cepat dengan mengambil pisau dari tangan korban. Selain itu, korban juga tidak memperbolehkan anak-anaknya untuk sekolah. Tak sampai di situ saja, korbannya merupakan mantan TKI juga sering kedapatan selingkuh dengan laki-laki lain. Sunan memaparkan berdasarkan keterangan pelaku yang merupakan anak kandung dan tiri korban. Korban dihabisi saat tidur dengan posisi terlentang, kemudian dipukul menggunakan palu besar di bagian dada oleh anak tiri korban. Selanjutnya, anak kandung dan suami juga ikut memukul hingga korban tewas. Setelah tewas, korban digulung menggunakan tikar, kemudian dimasukkan ke dalam karung dan lalu dibuang oleh mereka bertiga, yakni suami, anak kandung, dan anak tiri korban, ke dalam gorong-gorong Jalan Akasia area PT Arara Abadi RT 13. Bahkan di saat mereka telah menghabisi nyawa korban, pelaku sempat mengumandangkan azan di telinga korban, sedangkan anak-anaknya membaca Al-Fatihah. Hal itu dilakukan menurut penuturan anaknya sebagai ungkapan permohonan maaf. Sunan mengaku saat ditemui oleh pihak kepolisian dan masyarakat setempat, tidak ada raut penyesalan dari anak-anaknya, bahkan sempat terucap dari anak-anaknya kata-kata puas setelah membunuh ibunya. Kalau kami melihat memang anak-anaknya ini sudah lama memendam dendam kepada korban akibat perlakuan kasar ibunya kepada mereka. Sebutnya, korban kini sudah dikebumikan di RT 2 di Kelurahan Gurun Panjang. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!